warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Fona, NIM 2002-152. Saya berasal dari kelas 3B Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Maliku Saleh. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pemetaan sosial dengan dosen pengampu Bapak Muryali, Esos MAP. Baiklah, sebelum kita memasuki ke materi yang lebih mendalam, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial itu adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komoditas atau kelompok yang dilakukan untuk mengenali dan mendalami kondisi sosial komoditas tersebut. Dan apa sih tujuan dari studi pemetaan sosial? Nah, tujuan yang pertama yaitu sebagai dasar baseline data atau untuk menyusun strategi dan program community development yang tepat guna dan tepat sasaran. Dan yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan dan implementasi program pemangku kepentingan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang komprehensif terkait dinamika masyarakat di area pengembangan masyarakat. Oke, di dalam pemetaan sosial pasti ada yang namanya masalah sosial. Apa saja sih masalah yang ada di dalam pemetaan sosial? Yang pertama, adanya individu. Di dalam individu tersebut ada yang namanya kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, kriminalitas, dan pengangguran, pendidikan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang kedua itu ada yang namanya struktur. Di dalam struktur tersebut ada yang namanya konflik internal, ketegangan sosial. Baiklah, adapun asumsi dari pemetaan sosial yang pertama, adanya hubungan antar kondisi sosial, spasial, tata ruang dengan fungsi-fungsi yang berlaku pada masyarakat. Dan poin yang kedua, adanya kondisi sosial yang merupakan informasi atau fakta sosial yang dapat menggambarkan pola-pola. Yang kedua, adanya pemetaan sosial yang merupakan cara untuk mengkaji atau social inquiry. Baiklah, adapun jenis pemetaan sosial yang pertama yaitu internal, social mapping yang dilakukan oleh pihak bagian dari lembaga itu sendiri, diantaranya oleh A. Person in charge, B. Community Development Officer, C. Petugas lapangan. Yang kedua, adanya independent, social mapping yang dilakukan oleh pihak di luar dari lembaga itu sendiri, diantaranya A. Akademisi, B. LSM, dan C. Lembaga penelitian. Oke guys, di dalam perspektif dasar pemetaan sosial berkaitan dengan satu, komponen masyarakat, adanya individu, keluarga, komunitas masyarakat sipil, institusi negara. Yang kedua, adanya dimensi-dimensi masyarakat, di mana struktur sosial, relasi sosial, proses sosial, nilai sosial, yaitu dimensi struktur sosial, relasi sosial, proses kehidupan sosial, dan nilai-nilai sosial di daerah atau daerah perbatasan dengan komunitas yang lain yang banyak pengaruhnya dari budaya-budaya luar. Adapun manfaat praktis pemetaan sosial antara lain: 1. Pemetaan masalah sosial dan potensi atau sumber sosial yang merupakan bagian dari analisis, situasi dan analitis kebutuhan untuk kegiatan penguatan. Yang kedua, gambaran dasar survei yang disajikan dalam bentuk struktur ruang atau daerah lebih komunikatif. Dan yang ketiga, pemantauan tentang perubahan tata ruang, kondisi daerah suatu komunitas. Yang terakhir, keempat, analisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan penguatan. Baiklah, setelah kita ketahui apa saja sih yang ada di dalam pemetaan sosial, di mana yang telah kita ketahui adanya pengertian pemetaan sosial, manfaatnya, gitu kan. Jadi, alangkah baiknya kita ketahui juga apa sih kelebihan dari pemetaan sosial. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di daerah yang diteliti. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara modal sosial dengan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti. Yang ketiga, merumuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti.
Oke, setiap ada kelebihan pasti ada juga dong kelemahannya. Apa saja sih kelemahan di dalam pemetaan sosial? Yang pertama, lembaga harus mempunyai aturan. Yang kedua, tidak bisa merubah lembaga. Yang ketiga, modal sosialnya lemah. Bagaimana objek pemetaan sosial? Yang pertama, letak geografis wilayah calon sasaran program. Yang kedua, sarana dari prasarana umum wilayah. Yang ketiga, komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan. Yang keempat, penyebaran atau konsentrasi masyarakat miskin. Yang kelima, kelompok-kelompok sosial masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke, apa saja sih metodologi pemetaan sosial? Social inquiry. Yang pertama, naturalistic inquiry. Sifatnya kualitatif. Yang kedua, positivistic. Sifatnya kuantitatif. Yang ketiga, kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, itu saja materi tentang pemetaan sosial yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.